Baiklah, shalom, selamat pagi, selamat sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang sempat meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Shalom dan selamat sejahtera sekali lagi. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan bagimu pada hari ini atas segala anugerah, kebaikan, dan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami dipertemukan, kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pakai hamba-Mu, pakai seluruh jemaat Tuhan, agar kami dapat menerima firman ini sebagai kekuatan, sebagai makanan rohani kami, agar kerohanian kami dapat bertumbuh dengan baik berdasarkan penyertaan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah saudara-saudara, kita bersyukur sekali lagi kita dipertemukan sekali lagi pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari tanpa membuang masa kita membuka di dalam kitab yang ada di tangan kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian, tulisan tebal di atas, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat yang ke-41, firman Tuhan berbunyi demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada hari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, hari ini demikian jauh, sedemikian panjang pembacaan yang kita renungkan bersama-sama. Di sini saya menyimpulkan satu topik untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar berdasarkan pembacaan kita hari ini, kalau kita perhatikan saudara-saudara, pada zaman ini, pada masa-masa sekarang, sudah banyak orang Kristen yang tidak bangga lagi menganggap dirinya orang percaya. Sudah banyak sekali orang Kristen yang pada saat ini sudah tidak bangga lagi menjadi orang Kristen. Sudah tidak merasa memiliki kebanggaan lagi menjadi orang percaya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini, saudara-saudara? Karena kebanyakan orang-orang yang hidup pada saat ini, kebanyakan orang-orang percaya pada saat ini, sekalipun mereka dikatakan orang percaya, sekalipun mereka mengklaim bahwa kami orang Kristen, tapi kehidupan mereka masih dengan kehidupan yang lama. Artinya masih hidup dengan kehidupan dengan kebanyakan orang. Nah, ini yang menjadi persoalan masalah kita pada saat ini, saudara-saudara. Nah, apalagi pada masa ini kita hidup di masa yang sukar. Pada hari-hari ini kita hidup di masa yang dimana kita setiap hari kita ditekan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, kalau kita perhatikan dalam hidup kekristenan pada hari ini, saudara-saudara, kadang-kadang di dalam kekristenan itu sendiri ada ketidakbenarannya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mau menghidupkan kekristenan yang sesungguhnya di dalam hidup mereka. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, paling tidak ada beberapa hal yang kita dapat perhatikan dalam kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Nah, ada beberapa ciri kekristenan yang sebenarnya menurut pembacaan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, kekristenan yang benar adalah kekristenan yang hidupnya berbeza. Nah, perhatikan saudara-saudara, kekristenan yang benar, mereka memiliki hidup yang berbeza dengan orang lain. Tidak sama.
tidak sesuai dengan kehidupan dunia ini. Dalam Efesus pasal 4 ayat 17 katakan begini, saudara-saudara, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Firman Tuhan tegas mengatakan bagi kita, jika engkau menjadi orang Kristen pada saat ini, jika engkau menjadi orang percaya pada saat ini, hiduplah sebagai orang Kristen. Hiduplah sebagai orang percaya. Hidupmu harus berbeza. Kenapa, saudara-saudara? Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan menyembah Allah. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan mengisi pikiran mereka dengan pikiran yang sia-sia. Mereka mengisi pikiran mereka dengan pikiran keserakahan. Mereka mengisi hati mereka dengan kesombongan. Itu orang yang tidak mengenal, itu orang yang hidupnya tidak berbeza dengan kehidupan manusia pada saat ini. Karena kebanyakan orang pada saat ini, saudara-saudara, mereka dikuasai oleh kesombongan. Mereka dikuasai oleh pikiran yang sia-sia. Mereka dikuasai oleh hal yang mementingkan diri sendiri. Mereka dituntut untuk memajukan kehidupan mereka, hanya hidup mereka tanpa memikirkan hal-hal orang lain. Di dalam pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 41 sampai 47 itu sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa paling tidak mereka semakin lama mereka disukai. Perhatikan, saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen hari ini yang tidak disukai oleh orang lain. Berapa banyak orang percaya yang hari ini dibenci oleh orang lain. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berbeza, tidak sesuai dengan kekristenan mereka. Kisah Para Rasul ini menjelaskan, saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang mereka lakukan sehingga itu membezakan hidup mereka dengan orang lain pada masa itu. Yang pertama, mereka bersekutu dan memecah roti bersama-sama sambil berdoa. Itu yang mereka lakukan, saudara-saudara. Mereka bersekutu, mereka mengadakan persekutuan, mereka mengadakan perkumpulan untuk beribadah, berdoa, memecahkan roti. Artinya di sini ada satu kesatuan yang sangat erat antara mereka. Yang kedua, apa yang mereka lakukan sehingga itu membezakan mereka dengan orang lain? Mereka ada persatuan. Mereka ada kesatuan, kesehatian, kesejiwaan. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan bersama-sama. Itu yang mereka lakukan, sehingga itu membezakan mereka dengan orang lain pada masa itu, saudara-saudara. Nah, yang ketiga yang mereka lakukan, mereka memuji Tuhan. Nah, ini yang sangat sulit untuk kita lakukan pada hari ini, saudara-saudara. Sebab itu saya katakan dari awal tadi, banyak orang yang mengklaim bahwa hidupnya adalah orang Kristen tapi tidak suka memuji Tuhan. Masih suka dengan kehidupan lama, masih suka dengan pikiran yang sia-sia, masih suka dengan hal-hal yang membuat hidupnya hancur pada akhirnya. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan apa yang berkenan dan kepada Allah dan yang sempurna. Itu tuntutan kita sebagai orang percaya. Banyak orang Kristen hari ini yang tidak berbeza dengan dunia. Banyak orang percaya yang pada masa ini masih hidup dengan kehidupan kesenangan-kesenangan nafsu-nafsu duniawi. Masih suka memuaskan keinginannya, bukan memuaskan keinginan Tuhan. Sehingga hidup mereka tidak pernah beranjak dari titik yang sebelumnya, saudara-saudara. Nah, karena itu firman Tuhan katakan, jika kita menjadi orang Kristen yang benar, kita harus mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hati. Kita harus mengalami perubahan aspek kehidupan kita seluruhnya, sehingga kita dibezakan dengan orang lain. Artinya sini, saudara-saudara, menjadi orang Kristen yang benar, jangan terus mau diombang-ambingkan oleh arus dunia, karena dunia selalu menghancurkan, dunia selalu merugikan kita. Tapi Yesus Kristus selalu menjanjikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa ciri-ciri kekristenan yang sebenarnya? Nah, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mengenal Kristus dengan benar. Nah, ini menjadi satu persoalan juga di dalam gereja pada saat ini, saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang tidak kenal Allahnya dengan benar. Banyak orang Kristen yang pada saat ini yang tidak kenal, saya menyembah Tuhan yang mana ini? Saya menyembah Allah yang mana satu?
Sehingga caranya itu tidak benar karena dia tidak mengenal Allah yang benar itu di dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Nah, sehingga pada saat orang katakan, oh Allah engkau dengan Allahku itu sama, artinya karena dia sudah tidak sesuai, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, akhirnya dia katakan iya. Nah, dia diombang-ambingkan, saudara-saudara. Nah, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mengenal Kristus dengan benar. Dalam Hosea 6 ayat 3 ditegaskan di sana. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, saudara-saudara, menjadi persoalan di dalam gereja pada hari ini sebenarnya, Kristus yang mana yang kita sembah? Banyak orang keliru dengan hal ini, saudara-saudara. Sehingga apa yang mereka lakukan di dalam gereja tidak sesuai seperti apa yang firman Tuhan inginkan. Apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka tidak sesuai seperti yang Yesus Kristus inginkan. Sedangkan Yesus Kristus katakan, jadilah teladan di dalam tingkah laku, jadilah teladan dalam sikap, jadilah teladan dalam mengambil tindakan. Tapi akhirnya saudara-saudara karena keliru dengan Tuhan mana yang sedang dia sembah, sedang tidak mengenal Tuhannya dengan benar, akhirnya dia membawa masuk Allah yang lain, dia membawa masuk Kristus yang lain, sehingga pengenalannya kepada Tuhan itu tidak benar. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen pada hari ini yang aktif ke gereja, yang aktif melayani, dikelirukan oleh Kristus yang salah. Berapa banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, berapa banyak penginjil-penginjil yang dikelirukan oleh Kristus yang salah pada saat ini, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan tidak pernah salah sejak dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Karena inilah pijakan utama kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Selagi kita terus berpegang kepada firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka kita akan mengenal Allah dengan baik. Maka kita akan mengenal Kristus dengan baik. Sehingga kita tidak membawa masuk Kristus yang tidak benar itu masuk ke dalam gereja. Tapi kita membawa Kristus yang benar itu. Sehingga iman kita bertumbuh. Iman kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan. Sehingga pada saat orang mengajar kita tentang kebenaran, kita akan menerimanya dengan hati yang terbuka. Di dalam Mazmur 2 ayat 10 katakan, saudara-saudara, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Kenapa? Terimalah pengajaran. Karena itu saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, mereka akan menerima pengajaran dengan baik. Mereka akan menerima didikan dengan hati yang terbuka. Karena Allah selalu memberikan kita didikan yang benar. Yang menjadi masalahnya, saudara-saudara, jika kita sudah tidak lagi dapat membuka hati kita dalam pengajaran akan kebenaran, saya khawatir bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang benar. Dalam Yesaya 5 ayat 24 katakan, saudara-saudara, sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Artinya di sini, jika kita tidak dapat membuka hati kita dari akan pengajaran yang benar daripada firman Tuhan, artinya kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara-saudara. Nah, akibatnya nanti dikatakan dalam pembacaan Yesaya 5 ayat 24 bagian yang C, saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa mereka akan berterbangan seperti abu karena mereka menolak pengajaran. Nah, jadi saudara-saudara, siapa Allah yang kita kenal? Allah yang kita kenal adalah Allah yang benar. Yang Allah adalah roh dan kebenaran. Dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah dia di dalam kebenaran. Banyak orang yang keliru dalam hal ini, saudara-saudara. Orang hanya menyembah Kristus dalam roh, tetapi hilang kebenarannya. Itu yang harus kita tegaskan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa pada saat kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah dia di dalam kebenaran. Itulah ciri-ciri kekristenan yang seharusnya kita hidupkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya yakin, saya percaya, saudara-saudara, pada saat kita mulai mengubah hidup kita menjadi hidup yang berbeza di antara orang banyak di dunia ini, dan kita mulai belajar sungguh-sungguh untuk mengenal Yesus Kristus, saya yakin, saya percaya, kita akan terus menerima kasih karunia daripada Allah.
firman Tuhan yang sering bawa bagi kita pada hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas renungan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat bertumbuh dalam hati kami, agar kami terus dikuatkan, agar kami menjadi Kristen yang benar, agar kebenaran di dalam hidup kami sebagai orang Kristen itu diteguhkan, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Berkati kami semua Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya, amin.